Ada closing statement mungkin Ustaz dari saya. Menjadi anggota dewan itu sebenarnya menambah beban. Kalau kita tidak mau pusing, buat apa jadi caleg? Karena kalau selama ini mungkin yang dipikirkan adalah istri dan anak-anak kita saja. Ya, kalau kita sudah menjadi ALEG, kewajiban kita bertambah. Bukan sekedar keluarga yang dipikirkan, istri dan anak-anak, tapi masyarakat juga harus dipikirkan. Ada motivasi lain. Saya berharap ketika saya menjadi anggota dewan, ya kan, nilai manfaat saya kepada masyarakat itu banyak, bisa lebih besar. Saya punya pesan juga kepada Ustadz kita, saudara kita, bahwa la tastagrib wuku al-aqdar madum tafi hadhihi dar. Nah, makanya salah satu solusi yang terbaiknya adalah perbaiki niat. Mudah-mudahan antum bisa sukses, mudah-mudahan antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai cita-cita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur pada kesempatan ini salah seorang saudara kita, keluarga kita, Bapak Inca Jaya ya. Asalnya mana Ustaz Antum? Bulukumba. Bulukumba. Alhamdulillah beliau di Bulukumba, tetapi cukup berkiprah ya di Kepulauan Selayar. Bahkan kalau tidak salah tahun berapa itu Ustadz, Pak Basri datang untuk peresmian peletakan batu pertama pondok. Pondok ya. Iya. Pak Basri ketika itu bilang, Pak Inca ini biasanya belum selesai satu, datang lagi satu untuk minta kontribusi. Ya, baik itu terkait dengan pendidikan formal ataupun terkait dengan sarana-sarana dakwah lainnya. Nah, di tahun 2023 ini, 2024, saya sempat melihat apa namanya Ustadz? Baliho. Baliho. Ya, ini membuat kaget ya, termasuk saya sendiri. Iya. Karena tiba-tiba Ustadz Inca yang selama ini bergelut dalam bidang dakwah tiba-tiba terjun di politik ya. Saya juga tidak tahu pada kesempatan ini pakai apa namanya ini? Sudah atribut partai. Sudah atribut partai. Ya, di PKS caleg nomor berapa? Nomor 2. Nomor 2 di Benteng. Nah begini Ustadz, saya sempat membaca sebuah ungkapan bahwa idza dakhalatis siyasah fi syai' afsadathu. Idza dakhalatis siyasah fi syai' afsadathu. Tahu Ustadz Khairun Nas ini pimpinan Pondok Pesantren Kerajaan? Iya. Tahu artinya Ustadz? Ketika idza dakhalatis siyasah politik fi syai' afsadathu, maka dia akan merusaknya. Ketika politik ini masuk pada satu bidang, maka politik itu akan merusak bidang tempatnya dia masuk. Bagaimana kira-kira Ustadz Inca ini melihat ungkapan ini dan mengkorelasikan, mengkoneksikan dengan apa yang sementara digeluti selama ini? Iya. Atau mau perkenalkan diri dulu Ustadz? Oh iya, bisa. Biar lebih plong. Oh ya, silakan Ustadz. Iya. Nama Incah Jaya. Pakai H atau tidak? Ini saya pakai H. Kenapa saya lihat dia kalau biasanya kan orang itu H di depan, ini di tengah hanya. Insya Allah Fimabat. Hanya juga di depan. Oh gitu ya. Jadi Incah Jaya. Incah Jaya. Kelahiran Bulukumba 9 Oktober 85. Jadi berarti umur berapa sekarang? Usia sekarang ini sudah 38 tahun. Iya. Masih panjang karir masih ini. Ya, masih panjang. Nah, iya. Di dalam sejarah itu Ustadz, kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin itu biasanya di usia muda. Iya. Dan ketika berumur 40 tahun mereka sudah mulai pensiun.
mereka sudah punya karya di usia-usia yang muda. Masya Allah. Masih ada 2 tahun Ustaz. Sadar. Oke, sadar Ustaz. Iya, jadi Incah Jaya kelahiran Bulukumba 9 Oktober 85, menetap di Selayar itu sekitar tahun 2009. Jadi 2009, 10, sekitar 15 tahun ya. Iya, 15. 2010 kami dirikan Wahda di Selayar bersama dengan teman-teman, dan saat itu terpilih menjadi ketua secara aklamasi untuk periode 2010-2014. Iya, pelaksanaannya di Kemenak, Ustadz. Oh gitu yang pertama ya. Musda kedua di Kemenak, ya, kembali terpilih untuk periode kedua 2014-2018. Tidak Ji bagi-bagi kartu uang apa dan segala ada. Murni terpilih, ya, secara aklamasi, ya, terpilih secara aklamasi. Kemudian 2018 Musda, ya, pelaksanaannya di Rehan karena sudah ada, ya, di aula Rehan yang besar itu. Alhamdulillah kembali terpilih secara aklamasi periode 2018 2023. 2023 kemarin itu akhir periode ketiga saya, dan saya memang tidak mau lagi Kenapa tidak lanjut lagi? Karena mau masuk di politik praktis. Oh gitu. Jadi sekarang ceritanya ini sudah betul-betul sudah mulai terjun di politik. Artinya persiapan saya itu 5 tahun, ya, 5 tahun sebelum. Kemudian saya publikasikan, jadi 5 tahun sebelum saya publikasikan memang saya sudah punya niat untuk itu, untuk maju ke politik praktis. Jadi bukan sekarang. Tapi tidak ada kaget orang karena baru dipublikasikan. Oh, begitu saja. Artinya ada memang niat sebelumnya itu. Ada ya, 2018. Sebenarnya 2018 saya sudah minta izin sama teman-teman di Wahda. Ya, saya bilang saya lepaskan ini organisasi, saya mau masuk ke politik praktis, tapi ternyata hampir semua teman-teman tidak sepakat. Beliau mengatakan kita masih butuh, ya, SDM kita masih kurang. Nah, kalau misalnya Ustadz maju, ya kan ini terancam pergerakan dakwah kita di Selayar. Makanya saya mengatakan oke, biar saya bertahan untuk 5 tahun. 5 tahun. Ini ada kata-kata di dalam Iqadul Himam itu Ustadz. Yang tadi ya, yang tadi. Beda. Tapi yang tadi Ustadz mungkin dijawab dulu. Sesuatu yang tidak kuat akarnya, iya, maka dia akan cepat runtuhnya. Iya. Jadi saya kira setelah merasa kuat akar barangkali ini, iya, betul Ustadz. jadi gerakan dakwah sudah mulai kuat akarnya, baru mulai muncul di politik ya. Iya. Oke, sekarang bagaimana Ustadz pandangan antum dengan ungkapan tadi? Idza dakhalatis siyasa fi syai' afsadathu. Jadi apabila politik masuk pada sesuatu itu sangat potensial merusak ya sesuatu tersebut. Saya teringat juga dengan perkataan seorang tokoh, ya, ketika di awal-awal Wahda mempublikasikan bahwa dia bebas dari politik praktis, dia kemudian berkomentar bahwa memang politik praktis dengan berbagai variannya itu sangat potensi, ya, sangat potensi merusak siapa saja yang masuk di dalamnya, ya. Jadi memang ancaman, ya, ancaman ketika kita masuk ke politik praktis itu besar, ya, untuk merusak apakah lembaga atau pribadi seseorang, ya kan? Nah, makanya memang ketika kita memutuskan untuk masuk itu harus siap, ya, siap, ya. Kalau siap saya secara artinya semuanya harus siap. Kalau fisik tidak, kalau untuk menjadi masuk di parlemen fisik butuh tidak Ustaz? Butuh juga, Ustaz, ya, semua ya, semua harus siap, ya, termasuk harta harus siap juga. Itulah barangkali wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa adu. Jadi kekhawatiran itu tetap ada, ya, kekhawatiran itu tetap ada, ya, khawatir ketika kami memutuskan untuk masuk, dan ya ternyata setelah berada di dalam ketemu dengan berbagai ujian, ya, cobaan, lalu kemudian membuat saya goyang dari apa yang menjadi prinsip saya di awal, ya, kan masuk ke parlemen ini Ustadz ada 2 kemungkinan, kita mewarnai atau diwarnai, ya.
mampu mewarnai atau akhirnya diwarnai itu Diwarnai. tergantung kita, ya kan? Ya kalau kita punya power, kemungkinan yang terjadi adalah mewarnai. Tapi kalau kita tidak punya power, ya konsekuensinya mungkin kita yang diwarnai. Nah, itu kekhawatiran teman-teman ya, kekhawatiran teman-teman. Makanya saya bilang doakan saja, semoga saya tetap konsisten ya dengan prinsip-prinsip yang selama ini saya pegang. Ya, Tapi Ustadz, itu adalah kekhawatiran yang beralasan. iya, Ada beberapa bukti sejarah bahwa sejak dulu pertarungan politik itu, iya, ya, ada P3 dulu, iya, kan memiliki tujuan yang bagus ya. iya, Reformasi juga lahir itu karena kebutuhan untuk memperbaiki keadaan. iya, Partai-partai Islam juga masuk, ya, iya, dengan munculnya ada PKB, ada PBB, ya, iya, ada P3, ada PKS, ya, dan seterusnya. Dulu ada Masyumi dan seterusnya. Namun umat Islam yang jumlahnya populasi umat Islam di dunia itu kan di Indonesia yang terbanyak. iya, Saya terakhir mendapatkan data bahwa dari 270, sekian penduduk Indonesia, itu 240 juta itu adalah umat Islam. Hmm. Namun di kenyataannya Islam ini dia belum masuk sebagai subjek. Oke? iya, Ya, dia belum masuk di sebagai subjek. Tetapi kita sampai sekarang ini masih terus menjadi objek. Nah, sekarang kira-kira Ustadz, antum bersama dengan PKS ini kira-kira apa strateginya itu Ustadz, sehingga kita umat Islam ini bisa betul-betul menjadi subjek. Apalagi antum sekarang ini masuk di Partai Keadilan Sejahtera yang notabene-nya iya. dia adalah gerakan dakwah pada awalnya. Gimana Ustadz kira-kira? Yang pertama mungkin, jadi saya punya manhaj dakwah itu atau manhaj perubahan itu tidak berubah. Iya. Bahwa manhaj atau metode dakwah, metode perubahan yang saya pahami, ya, itu yang paling efektif itu dari bawah ke atas, ya kan? Dan antum sudah lalui ya. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita baca sejarah ya, sekiranya perubahan itu adalah perubahan struktural, ya kan, dari atas ke bawah, maka ketika Nabi ditawari jabatan pasti dia terima itu jabatan. Andai Ya kan? kata ini ya. Sekiranya itu metode perubahan atau manhaj perubahan yang paling tepat, ya. Ternyata Nabi tidak melakukan itu, ya kan, tidak melakukan itu. Justru Nabi fokus melakukan tarbiyah. Kenapa? Ya. Karena Nabi ingin memberikan pemahaman kepada kita bahwa manhaj metode perubahan yang paling tepat itu adalah dari bawah. Kita benarkan dulu masyarakatnya, ya, ketika mereka sudah memiliki pemahaman yang benar, lalu kemudian kita membangun sistem pemerintahan, maka mereka akan taat dengan sistem itu. Iya. Kalau dari bawah, ya dari bawah. Jadi apa manhaj saya, Ustadz? Ya, metode saya belum berubah. Ya. Pertanyaannya kemudian kenapa saya masuk? Ini cuman sekedar mengisi peluang yang ada saja. Ya. Saya merasa bahwa ini perlu dikolaborasikan, ya kan? Saya juga kan ketika masuk ke parlemen nanti misalnya ya ditakdirkan, ya, misalnya ditakdirkan, tarbiyah itu tetap jalan. Saya tetap melakukan pembinaan kepada masyarakat. Saya tidak akan meninggalkan. Ya. Cuma memang sekarang ya, saya kira Ustadz juga ya selaku. Kalau dia ini bukan Ustadz, saya Ustadz, dia Kiai. Oh iya. Nah, kalau sudah pimpinan pesantren katanya itu bukan lagi Ustadz, jadi dia Kiai. Nah. Jadi Ustadz ya, Pak Kiai dengan Ustadz, ya kan, itu merasakan, merasakan betapa butuhnya kita, ya, perwakilan di parlemen, ya kan, atau di eksekutif untuk melancarkan program-program dakwah kita. Betul tidak, Ustaz? Antum lihat di dalam sejarah ya, periode Makkiyah itu berapa tahun Pak Kiai? 13 tahun. 13 tahun di Mekah ya. Saat Nabi hijrah ke Madinah, ya, jadi istilahnya itu adalah
Madinah itu adalah markas kita. Ya, untuk membuat sebuah daulah itu kita harus mempunyai satu wilayah. Ya. Jadi Nabi hijrah ke Madinah. Madinah. Berapa orang yang hijrah ke Madinah, Pak Kiai? Nah, saat itu sejarah mencatat hanya kurang lebih 300. Iya. Ya. Nah, coba antum lihat 300 orang beliau hijrah ke Mekah. 13 tahun. Fathu Makkah itu terjadi pada tahun berapa Hijriah? Tahun ke-8 Hijriah. Ya, berarti kira-kira 8 tahun setelah Nabi tinggal di Mekah. Antum tahu berapa yang hadir ketika Fathu Makkah? Berapa yang hadir ketika Haji Wada? Di tahun ke-10 ya. Ya, tahun ke-10. Itu kurang lebih 110.000. Berapa kali lipat? Nah, artinya ketika gerakan dakwah ini kita dari bawah terus, dia akan stagnan seperti itu. Amfa'uhum linnasinya itu tidak terlalu menyeluruh. Iya. Ya, tetapi ketika kita masuk di parlemen, ya, dan kita menjadi seorang penentu kebijakan, Ya. lihatlah tadi. Iya. Bukan cuma itu. Kapan terjadi pengusiran Bani Quraidah? Kapan terjadi pengusiran Bani Nadir? Ya, itu semua ketika Nabi sudah menjadi, Iya. sudah menguasai politik. Iya. Nah, ada kata-kata begini, kalau kiai bisa membangun 1 sampai 10 pesantren, orang yang di DPR dia bisa membangun 1.000, 10.000, bahkan 1 juta pesantren hanya dengan 1 ketukan dan 1 kali Tanda tanda tangan. tangan. Nah, ini yang kita harapkan nanti Pak Inca, bagaimana ini nanti Pak Ustadz Inca tanda tangannya kira-kira ya. Iya. Nah, kemudian Ustadz, jadi memang antara kita harus bergerak di bidang politik dan Iya. juga kita harus bergerak di bidang dakwah, sebagaimana yang antum katakan tadi ya. Iya. Nah, sekarang Ustadz, antum kira-kira ini, kami kan ini orang pesantren Ustadz, Iya. ya, kami orang pesantren bergerak di bidang pendidikan. Ustadz Khairan Nas juga begitu. Kira-kira Ustadz nanti, antum juga kayaknya punya pesantren ya, di mana? Pesantren apa namanya? Waktu di Wahdah. Nah, Ya. antum bisa tidak Ustadz kira-kira, kalau antum sekarang ini didorong oleh teman-teman di Wahdah dan ketika antum di parlemen, Iya. antum bisa tidak ketika di parlemen itu menjadi orang tua dari semua rakyat selayar, atau antum hanya menjadi rakyat, menjadi orang tua dari teman-teman antum di Wahdah? Gimana Ustadz kira-kira? Iya. Antum bisa tidak nantinya itu antum memberikan perhatian sama dengan ini Ustadz, orang itu ketika di partai sebelum dia duduk di DPR dia menjadi orang tua dari partainya. Iya. Tetapi ketika dia duduk di parlemen, dia adalah Orang tua. tempat mengadu bagi seluruh anak bangsa. Iya. Gimana Ustadz kira-kira? Saya khawatirnya gini Ustadz, antum nanti di parlemen tidak pernah memberikan sumbangan kepada kerajaan, tapi sama Wahdah terus nanti gimana Ustadz kira-kira? Oh, iya. Jadi sebelum ditanya ini sebenarnya sudah ada jawabannya. Ah gitu Ustadz. Iya. Bahwa kita itu, saya kan termasuk orang yang banyak mengkritisi politisi, ya, yang fokus pada kepentingan pribadi dan golongannya. Iya. Saya termasuk orang yang kritis terhadap persoalan itu. Saya pastikan bahwa ketika saya berada di legislatif atau pada akhirnya nanti masuk di eksekutif, ya kan, kepentingan umum itu di atas segala-galanya, Oke, termasuk clear itu, kepentingan pribadi dan kepentingan lembaga. Khairun nasi Iya. Anfa'uhum linnas. anfa'uhum linnas. Jadi Nah, Ustaz. sebaik-baik manusia itu yang paling banyak Manfaatnya terhadap manfaatnya sesama. terhadap sesama. Iya. Tapi kira-kira betul-betul antum tetap bisa konsisten dalam tarbiyah walaupun antum di parlemen. Doakan saja, Ustaz. Nah, gitu. Karena kan kita ini manusia biasa, ya manusia biasa. Makanya saya bilang sama teman-teman, saya yang misalnya ditakdirkan duduk di parlemen itu tetap butuh nasihat dari antum, ya kan? Dan begitupun sebaliknya antum yang tetap berada di jalan perjuangan,
itu tetap butuh nasihat untuk tetap konsisten di situ. Iya. Lagi antum punya halako ya? Iya, kalau sekarang Ustadz masih. Ya masih. Cuman sekarang saya batasi karena jangan sampai ada negative thinking ya terhadap pergerakan dakwah saya. Ya nanti pasca pileg ya insya Allah kami kembali buka liko-liko tarbawiyah. Nah, antum Ustadz, kira-kira yang dari pesantren ini sekarang sudah ada forum komunikasi pondok pesantren ya, di Selayar. Begini Ustadz, kenapa kita perlu adakan sekarang itu pesantren mandiri ya? Nah, kemudian juga ini sekarang yang menjadi permasalahan juga dengan pesantren Ustadz. Iya. Total pesantren di Indonesia itu, data terakhir yang saya sempat baca itu berapa ya? Sekitar 35.000 atau berapa? Sekitar 35.000 pesantren di Indonesia. Allah alam, nanti dicari Iya. lagi ya. Jumlah santri itu kurang lebih 4 juta. Nah, 4 juta santri di Indonesia, Ustaz. Iya. Oh, 4 juta santri di Indonesia. Nah, ini menunjukkan bahwa santri itu sebetulnya punya potensi yang sangat besar ya. Nah, sekarang kira-kira dengan pesantren-pesantren yang ada di Selayar, kira-kira ada yang antum bisa perjuangkan di parlemen? Atau begini saja Ustaz, motivasi awal antum terjun di politik itu apa kira-kira? Nah, kemudian lembaga-lembaga pesantren ini ya, yang jumlahnya banyak di Indonesia dan termasuk di Selayar ini yang mulai banyak. Tadi malam saya sempat ketemu dengan Golkar. Saya teringat dengan pesan antum itu, bilang bisa tidak pesantren nanti ke depannya itu tidak usah lagi mengemis-ngemis ke DPR begitu ya, tapi langsung diketuk palu. Nah, itu Ustaz yang kira-kira harapannya ini gimana Ustaz? Ini sekiranya saya sudah anggota dewan ini ya. Jadi begini, banyak yang mempertanyakan alasan kenapa kemudian masuk. Apa Saya itu kira motivasi awalnya? ini penting. Apa motivasinya? Motivasinya banyak Ustadz. Iya banyak, makanya saya kaget tadi ketika disebutkan bahwa durasinya cuma sekitar 20 menit ya, padahal sebenarnya alasan saya banyak dan saya merasa berkepentingan untuk menyampaikan alasan-alasan itu. Siap Ustadz, siap. Jadi kalau begini Ustadz, jangan dibatasi waktunya. Iya. Jadi yang pertama yang harus kita pahami bahwa pesantren atau lembaga dakwah ya kan peranannya itu besar ya dalam membangun dan membina umat ya, meningkatkan dan membangun SDM, peranannya besar. Jadi posisi pesantren ya dan ormas ya itu sebenarnya sangat strategis, ya, sangat strategis untuk memperbaiki masyarakat, khususnya di Selayar ini, ya kan? Masyarakat Selayar ini, Ustadz, ya, masyarakat Selayar secara umum ini kan sebenarnya menjadi tanggung jawabnya pemerintah, kan begitu? Artinya di hari kemudian kelak, yang paling bertanggung jawab terhadap masyarakat Selayar itu baik dan tidaknya adalah pemerintah. Dia yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka itu hukumnya wajib, ya kan? Nah, keberadaan lembaga atau pesantren itu membantu pemerintah, ya kan? Membantu pemerintah untuk meringankan pertanggungjawabannya di hari kemudian kelak ketika ditanya tentang masyarakat Selayar. Ya. Makanya saya merasa bahwa lembaga, ya, lembaga dakwah atau pesantren itu adalah mitranya pemerintah. Jadi dia tidak boleh diposisikan sebagai bawahan, dia mitra, ya.
pemerintah, apakah itu eksekutif ataupun legislatif, seharusnya berterima kasih dengan pesantren dan lembaga dakwah. Jadi harus diapresiasi ya. Iya, harus diapresiasi. Pertanyaannya kemudian, apa bentuk bantuan kita? Apa bentuk bantuan kita? Apa bentuk apresiasi kita? Apa bentuk penghormatan kita kepada mereka yang insya Allah di hari kemudian kelak akan meringankan pertanggungjawaban kita ketika Allah bertanya tentang masyarakat selayar ini? Ya, makanya saya termasuk pimpinan ormas yang ketika datang ke bupati minta bantuan, saya tidak pernah tunduk, ya kan? Karena saya sebenarnya tidak minta untuk pribadi, ya kan? Saya minta untuk lembaga. Tapi kalau tunduk lihat nomor sepatu, Iya, jadi saya sampaikan, ya, saya ini membantu pemerintah membina masyarakat, ya kan? Ya. Nah, saya tidak akan bisa maksimal membina masyarakat kalau pemerintah tidak hadir, ya kan, memberikan dorongan. Ya, paling tidak untuk persoalan anggaran sejatinya saya tidak pikirkan lagi. Ya, tidak kan? usah lagi kita mengemis-ngemis ya. Tidak usah lagi mengemis-ngemis. Makanya itu yang sering saya sampaikan. Ya, saya sebenarnya punya cita-cita. Ya, punya cita-cita kalau saya di legislatif nanti, ya, betul-betul memberikan apresiasi, penghormatan kepada pondok pesantren atau lembaga dakwah. Ya, salah satu di antaranya ketika saya menjalankan kewenangan budgeting saya, ya, mengatur anggaran untuk program dakwah, lembaga dakwah dengan program pesantren itu ditetapkan setiap 2 tahun, karena kan kita terikat sama Permendagri. Permendagri itu mengatakan bahwa lembaga swasta itu yang bukan bentukan pemerintah itu hanya bisa gitu ya? Mendapatkan dana hibah 1 kali dalam 2 tahun, ya kan? Tapi kan persoalannya sekarang tidak merata ini bantuan. Kita ingin pokoknya ormas itu tinggal melengkapi administrasi saja. Dia lengkapi administrasinya, anggarannya sudah kita siapkan. Dan ini harus diprioritaskan. Ada sejarah itu Umar bin Khattab, ya, mungkin ingat kata-katanya ya, kalau ada kambing yang terperosok, tergelincir, keselio gara-gara jalan yang tidak rusak, mulus, itu adalah tanggung jawab di hadapan Allah adalah saya. Nah, kira-kira kalau anak-anak yang tidak berpendidikan, ya, ada anak-anak yang apa namanya tidak bisa melanjutkan sekolah gara-gara persoalan finansial, ada pesantren yang notabene-nya ikut mencerdaskan bangsa, bahkan dia sifatnya kan boarding ya, artinya 24 jam toh. Nah, lantas mereka terbengkalai karena tidak perhatian. Nah, itu kan tanggung jawab pemerintah dan diambil alih oleh lembaga-lembaga pesantren yang ada. Nah, jadi saya lanjut sedikit, Ustaz. Ya. Jadi karena peranannya yang sangat besar, ya, sejatinya perhatian kita, ya, terutama persoalan penganggaran, ya, perhatian kita terhadap lembaga dakwah atau pesantren itu diprioritaskan, ya, diprioritaskan atas program-program yang lain. Ya kan, diprioritaskan atas program-program yang lain. Kalau saya lebih melihat diprioritaskan, ya. Kenapa? Karena organisasi dakwah itu miniatur pemerintahan daerah. Kalau organisasi yang ada di daerah itu, ya kan, saya melihat dia adalah miniatur pemerintahan daerah. Kalau dia ada di daerah, ya, ketuanya adalah bupati, ya kan, kemudian ketua-ketua bidangnya atau departemennya adalah kadis. Ya, di organisasi kan kita jelas, ya, ada departemen sosial, ada departemen kesehatan, ada departemen lingkungan hidup, ya kan, pengembangan usaha, ada semua, ya kan. Nah, program yang ada di lembaga ini tidak akan berjalan dengan baik kalau dia tidak memiliki anggaran finansial, tidak memiliki finansial. Tadi ada kata-kata antum di sana, Ustadz. Maafi fulus, maafi fulus. Jadi kaitannya dengan kewenangan budgeting, ya. Yang paling penting juga, Ustadz, alasannya saya merasa entahlah penilaian orang. Saya merasa saya punya kapasitas. Ya, saya punya kapasitas dan perasaan itulah yang menguatkan saya untuk melangkah maju
maju sebagai caleg yang pada akhirnya nanti ada dua kemungkinan, ya, kemungkinan duduk atau tidak, ya. Cuman kalau kemungkinannya duduk, ya saya sudah siap, ya kan. Di ormas itu sama seperti kita. Kalau saya di ormas itu, baik itu di MUI, ya kan, FKUB, ya, FKUB juga. FKUB juga, ya kan. FKUB itu enak, ya. Kalau persoalan penganggaran, ya saya kira beliau juga tahu karena beliau di FKUB, ya kan, karena dia organisasi bentukan pemerintah. Saya khawatir juga ini banyak masanya dari agama-agama lain. Lanjut. Iya. Sampai di mana tadi, Ustaz? Terpotong tadi. Ya, tadi apa namanya? Iya, oke. Jadi di ormas itu setiap tahun kita menyusun program kerja dan kegiatan, ya kan. Jadi setiap tahun kita susun program kerja dan kegiatan, bahkan sudah terhitung, ya, berapa anggaran yang kita butuhkan dari setiap program kerja dan kegiatan. Itu sudah terinci. Ya, sudah terinci. Yang jadi persoalan kalau ormas-ormas itu atau lembaga dakwah, di mana kita mau dapatkan itu dana? Kan begitu, Ustaz. Di mana kita mau dapatkan? Program dan kegiatannya jelas, anggaran yang dibutuhkan jelas, tapi sumber pendapatannya yang tidak jelas. Karena kan organisasi kita kan organisasi non profit, ya. Tidak jelas. Saya Semuanya biasa dari bilang, masyarakat. ya, semua dari masyarakat. Saya bilang, kalau dalam organisasi saja seperti di Wahda yang tidak jelas anggarannya, ya kan, yang tidak jelas anggarannya, bisa kita carikan anggaran dan jalan itu program kegiatan, apalagi kalau cuma mengatur anggaran, saya kira lebih mudah. Ya, lebih mudah. Ini yang saya katakan tadi, kami punya kapasitas. Sudah ada anggaran, sisa diatur. Iya, sisa diatur saja. Sekarang ini Iya. Kalau sekarang ada ini program tidak ada anggaran, tapi bisa jalan selesai. juga bisa selesai. Nah, itu. Oh, itu di. Itu alasan yang pertama. Sederhananya, Iya, itu alasan pertama. Kemudian yang kedua, ya. Kewenangan dari anggota dewan itu kan diantaranya adalah fungsinya fungsi legislasi. Ya, saya lihat di selayar ini ustadz-ustadz, ya kan, itu banyak mengeluh persoalan finansial, ya kan. Nah, sebenarnya sebagai ALEG atau mereka yang ada di legislatif itu bisa memberi solusi untuk persoalan ini, ya kan. Kita jalankan fungsi legislasi yang kita punya, ya, dan dengan menjalankannya, misalnya buat satu perda, ya, saya kasih contoh, Ustaz, ya. Di eranya Pak Syahrir kan ada perda pemberantasan buta aksara Al-Quran. Ya, sampai sekarang berlanjut. Iya, dan itu berimplementasi pada kesejahteraan guru. Ya, kita ini punya cita-cita, ini cita-cita, Ustaz, ya. Ya, perda tentang peningkatan pemahaman keislaman masyarakat yang berkonsekuensi pada peningkatan kesejahteraan para ustadz. Kena mubalik dong. Iya, mubalik, ya kan? Kan banyak mubalik yang mengeluh, kasihan ya, Ustaz. Itu memang bisa, Ustaz. Ini saja program stunting, ya. Program stunting dari salah satu paslon, ya, dengan pemberian makan siang. Iya. Itu kan ratusan triliun, bahkan ribuan triliun dalam satu tahun anggaran. Iya. Kenapa itu bisa terrealisasi? Karena ada tanda tangan dari legislatif dan juga eksekutif, ya. Jadi kalau cuma mubalik yang mau disejahterakan terlalu sederhana, Ustaz, itu kira-kira, ya. Betul. Jadi itu alasan Ustaz, alasan kenapa saya menyebutkan secara khusus ini Ustadz para dai, ya. Kenapa? Karena para dai itu kembali tadi peranannya besar. Ya, bayangkan kalau masyarakat ini tidak terbina dengan baik, lalu kemudian jadi premang, rusak ini daerah kita. Efeknya ke daerah. Iya, efeknya ke daerah. Makanya kerja-kerja para dai itu harus diapresiasi. Bukan dai ini saja umat Islam, dai-dai yang ada di agama lain juga harus diapresiasi, ya. Karena fungsi kita dai di umat Islam dengan mereka sama, ya kan, memberikan pembinaan kepada umatnya. Iya, ada penyuluhan kepada umatnya, dan ini harus kita apresiasi. Iya. Kalau persoalan yang kita bilang tadi, ya, itu juga menjadi alasan. Tapi Ustadz,
mohon maaf ini saya biasa. Saya ini kan bukan ASN, ya, yang waktu saya turun ke masyarakat itu lebih banyak daripada ASN. ASN itu kan jam 8 sampai jam 4 di kantor terus. Kalau bagian kantor ya. Tapi jangan mah disinggung-singgung. Kami ini sering ke lapangan, Ustadz. Dan saya melihat di masyarakat itu masih banyak masyarakat yang susah memenuhi kebutuhan hari-harinya. Ya, nggak perlu kita berbicara tentang kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan primer saja susah, ya kan? Untuk beli beras susah. Ya, saya puluhan kali, saya tidak bilang 1-2 kali, puluhan kali orang datang ke rumah minta pinjaman, bukan pinjaman modal, tapi pinjaman sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. untuk bisa beli beras. Saya khawatir di Kerajaan begitu barangkali juga. Gimana? Laporkan memang. Ini menunjukkan, Ustadz, ini menunjukkan bahwa masyarakat masih banyak yang susah. Ya, padahal sebenarnya tugas utama dari pemerintah itu, ya, tugas utama dari pemerintah itu yaitu mensejahterakan dan memberikan keamanan itu saja. Ya. Adapun yang lain itu hukumnya sunnah, fasilitas, yaitu sunnah. Jadi kalau fasilitas pembangunan infrastruktur bagus, tapi masih banyak yang susah makan, itu sebenarnya masalah. Ya, masalah. Itu yang harus diprioritaskan, ya kan, sebelum yang lain. Nanti semuanya kenyang, ya, kemudian kita bangun infrastruktur. Ya, karena ini penunjang saja. Ya, jangan itu yang didahulukan, lalu kemudian membiarkan orang yang susah menyambung hidupnya tetap susah. Ya, jadi tabe, ya, menjelang pileg ini kan, menjelang pileg ya, menjelang pileg, banyak orang yang menyalahkan anggota dewan karena money politik, ya kan? Iya. Sebenarnya tidak bisa disalahkan anggota dewan. Ya, karena kalau kita turun di masyarakat, memang banyak masyarakat yang menjual suaranya, ya kan? Dia jual memang suaranya. Saya mau jakiku kasih suara, tapi sekian 500. Jadi ini menunjukkan Ustadz bahwa masyarakat dalam keadaan kelaparan. Iya, artinya Ustadz, saya ingin mengatakan tidak bisa disalahkan anggota dewan atau calon anggota dewan. Kenapa? Karena sepertinya posisinya dipaksa untuk itu. Ya, jadi kalau anggota dewan yang tidak punya prinsip, ya, kalau seperti saya, alhamdulillah punya prinsip. Ya, prinsip saya tetap, ya, dari awal sogok menyogok itu finnar, di dalam neraka, ya kan? Jadi saya tidak akan terpengaruh itu. Tapi bagi calon anggota dewan yang tidak punya prinsip, yang tidak paham itu, ya pasti diikuti maunya. Masyarakat juga, Ustadz Tabe, ya, ketika mereka menjual suaranya, tidak bisa juga disalahkan. Kenapa? Karena kondisinya yang mengharuskan ia untuk itu. Ya, bayangkan kalau dia tidak jual, Ustadz, suaranya tidak bisa beli beras. Jadi abdaruratu tubihul mahdurat. Iya, itu. Saya katakan ini mungkin dia pakai kaidah yang mengatakan abdaruratu tubihul mahdurat. Jadi saya melihat, Ustadz, saya tidak mau menyalahkan caleg, ya. Karena ya seperti yang kita bilang tadi, ya, perkara darurat itu menghalalkan sesuatu yang haram, ya kan? Jadi kita maklumi itu. Kemudian anggota dewan juga tidak bisa disalahkan sepenuhnya. Apa yang salah? Ya, kayaknya sistem kita yang harus diubah. Ya, jadi masyarakat itu, Ustadz, masyarakat tidak butuh sekedar edukasi saja, tapi butuh solusi, ya kan? Walaupun kita mengatakan kepada mereka jangan money politik, tapi kondisinya yang mengharuskan dia untuk money politik, nah, kita harus hadir di situ. Ya kan, memberikan kesejahteraan sehingga tidak ada lagi money politik. Jadi money politik ini, ya, larangan untuk money politik ini, Ustadz Tabe, hanya sekedar teori saja kalau kita tidak hadir memberikan solusi kepada masyarakat. Tapi di lapangan sulit, ya. Iya. Tapi money politik itu, Ustadz, kita harus lihat bahwa dia akan berefek pada sistem. Iya. Dia akan berefek pada sistem. Nah, salah satu diantaranya adalah karena politik dengan kos yang sangat tinggi. Iya. Nah, sehingga ketika kita duduk di legislatif dan juga eksekutif, kadang-kadang hitung-hitungan kita itu jalan, Ustadz. Ya, inilah yang mengakibatkan adanya penggelapan, ya. Inilah yang mengakibatkan adanya kolusi dan seterusnya. Jadi di satu sisi barangkali kalau Ustadz Inca tadi mengatakan bahwa tidak ada yang disalahkan, tetapi
dia akan berefek pada kondisi yang sangat parah nantinya. Iya. Dan lihatlah misalnya jumlah, saya terakhir melihat info Ustadz, jumlah dana yang dikorupsi itu setiap tahun itu pernah saya dapat datanya 70 triliun, pernah saya dapatkan datanya lebih dari 100 triliun. Iya. Nah itu efek karena politik yang berjalan di saat saya kira itu Ustadz sekedar Iya, tambahan oke. dari saya. Iya. Jadi tadi itu Ustadz, sikap yang bijaksana, iya. Menilai ya, menilai caleg dan masyarakat. Ya, saya tidak mengatakan bahwa masyarakat silahkan menjual suaranya. Saya tidak mengatakan itu. Ya, saya juga tidak mengatakan kepada caleg, ya silahkan membeli suara. Tidak. Tapi ini adalah kondisi real. Iya, ini kondisi di lapangan, ya kan? Saya tetap menganggap bahwa menghilangkan money politik itu adalah perjuangan kita semua. Ya, butuh perjuangan, ya, perjuangan saya dan masyarakat, ya kan? Karena ada konsekuensi ketika ini terus terjadi, ini menjadi budaya. Ya, saya kasih gambaran Ustadz ya. Kalau ada caleg, ya kan, yang harus mengeluarkan uang 1 miliar untuk bisa menjadi ALEG, Kepala ya kan? desa sekarang Atau apapun namanya, ya, ketika dia menjadi ALEG, maka orientasinya itu berubah, bukan lagi kepentingan masyarakat yang dia perjuangkan, tapi bagaimana dia mengembalikan modal ya, yang ada, modal yang pernah ia keluarkan. Makanya orientasi berubah, tujuan berubah. Jadi kalau awal mungkin saya mau duduk supaya saya memperjuangkan kepentingan masyarakat, ya, itu berubah menjadi memperjuangkan kepentingannya. Bayangkan 1 miliar itu bukan nilai yang sedikit, ya, bukan nilai yang sedikit. Bisa Makanya orang kalau jadi anggota dewan dengan mengutang misalnya 1 miliar, wajar kalau kemudian ketika dia menjalankan kewenangannya, salah satu kewenangan anggota dewan di antara 3 ya, atau fungsi anggota dewan dari 3 ya, legislasi, budgeting, pengawasan. Kalau dia jalankan fungsi budgetingnya, ya, ketika dia menyusun anggaran Ustadz, ya, karena dia telah menghabiskan uang, pertimbangannya itu ketika dia susun bukan lagi ini program kerja dan kegiatan yang saya kasih anggaran sekian, kira-kira berapa nilai manfaatnya kepada masyarakat. Bukan itu lagi pertimbangannya. Tapi pertimbangannya ini program berapa kerja dan persen kegiatan yang saya kasih anggaran sekian, kira-kira berapa fee yang bisa saya dapatkan. Akhirnya masyarakat yang jadi korban. itu efek. Iya, efek dari money politik itu, efek dari money politik itu, ya. Makanya kalau saya kan termasuk orang yang berbisnis di bidang properti, saya termasuk orang yang banyak mengkritisi persoalan bantuan jalan itu, Ustaz. Yang hanya 1-2 bulan dipakai sudah terhambur nih pasirnya. Saya bilang kalau saya jadi anggota dewan nanti ini, mohon maaf kalau agak lantang, fungsi ya kan? pengawasan jalan. Fungsi pengawasan ya, Iya, kontrol. Fungsi. Jadi ini kan saya kira ini salah satu efeknya, salah satu efek dari money politik itu, terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, ya kan? Masyarakat yang jadi korban. Jadi ketika ada aspirasi masyarakat ya, itu pun korban. Ya. Jadi namanya jadi bantu masyarakat, tapi hakikatnya masyarakat yang jadi korban. Kenapa? Karena jalan misalnya yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat 10 tahun, cuman dinikmati 2 bulan saja, bukan 2 tahun, 2 bulan saja sudah terangkat nih pasir-pasirnya. Terakhir saya dapat informasi Ustaz, begitu tingginya budgeting yang dibutuhkan untuk satu perhelatan akbar ini. Ketika pilpres itu 1 putaran dan 2 putaran, ya, itu bisa menghemat 37 triliun, Ustaz. Masya Allah. Ya, jadi kalau anggaran 1 putaran itu kira-kira sekitar 20 sampai 30, masuk putaran 2 itu 37 triliun lagi yang dikucurkan. Itu negara, Ustaz. Nah, yang keluar bagaimana dengan pribadi tadi. Jadi memang negara ini rusak dengan sistem yang seperti ini. Saya kira kami Ustaz sangat berterima kasih kepada sudah mengganggu kesibukannya untuk banyak bersilaturahim di masyarakat ini. Ada closing statement mungkin Ustaz dari saya. Motivasi lain ya,
Iya. Motivasi lain. Saya dengan kondisi sekarang kan menjadi anggota dewan itu, Ustaz. Menjadi anggota dewan itu sebenarnya menambah beban. Iya. Menambah beban. Kalau kita tidak mau pusing, buat apa jadi caleg? Ya kan? Buat apa jadi caleg? Karena kalau jadi alek akhirnya pusing ya kan, juga. itu tambah bebannya. Kenapa? Karena kalau selama ini mungkin yang dipikirkan adalah istri dan anak-anak kita saja. Ya, kalau kita sudah Rakyat. menjadi alek, kewajiban kita bertambah. Bukan sekedar keluarga yang dipikirkan, istri dan anak-anak, tapi masyarakat juga harus dipikirkan. Ya, ya kan? Ya. Itu menjadi anggota dewan bertambah beban. Lalu kemudian apa motivasinya? Kalau saya mau acu tak acu, ya buat apa masuk? Ya kan? Tapi ada motivasi lain. Saya berharap ketika saya menjadi anggota dewan, ya kan, nilai manfaat saya kepada Lebih lama, masyarakat lebih itu banyak. bisa lebih besar, ya kan? Ya, karena memang motivasi saya adalah motivasi Khairun nas anfa'uhum linnas. Kan Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, manusia yang paling baik itu adalah manusia yang paling bermanfaat terhadap sesama. Dan ini Ustadz bukan sekedar cerita dan baru saya sampaikan. Saya anakku mulai pertama sampai terakhir itu ada semua mufid di belakangnya. Fadil mufid, gitu. Adib mufid, ya kan, Lutfi mufid, ya kan, ada kata mufid, bermanfaat. Gitu Ini ya. adalah obsesi. Mudah-mudahan anak saya nanti semuanya menjadi manusia yang bermanfaat terhadap sesama. Paling tidak, kalau dia besar dan menjadi beban bagi masyarakat, saya bisa ingatkan, namamu itu ada mufid di belakangnya, yang berarti bermanfaat, bukan menjadi beban bagi orang lain. Ya kan, usaha saya juga, Ustadz, semuanya ada mufidnya. Mufid properti. Ya kan, saya buka kawasan perumahan di Para, itu namanya Mufid Residen. Ya kan, dan alhamdulillah di Musda kemarin, ya, di Musda Sudah habis terakhir kaplingannya. saya bagikan 10 kapling ya kepada masyarakat yang saya anggap memang tidak bisa membeli kapling, padahal dia butuh kapling. Ya, saya bilang sama teman-teman, ya, saya punya usaha belum besar. Ya kan, keuntungannya juga belum seberapa, tapi ini adalah komitmen dari awal bahwa sekecil apapun keuntungan dari usaha, dia harus bermanfaat. Ya, seperti itu. Nanti di parlemen tanda tangan saja bermanfaat. Iya, itu. Dengan kewenangan, Ustaz, dengan kewenangan yang kita miliki, manfaat kita bisa ya lebih Satu besar. tanda tangan 1 miliar di. Iya. Ya, syukron. Ya, saya kira begitu. Terima kasih, dan saya punya pesan juga kepada Ustadz kita, saudara kita, bahwa la tastagrib wuku al-aqdar madum fi hadhihi dar. Kamu jangan heran ketika mendapatkan kesusahan di atas muka bumi ini, karena memang dunia ini diciptakan untuk banyak masalah. Ya. Nah, makanya salah satu solusi yang terbaiknya adalah perbaiki niat. Nah, Daripada tidak anggota dewan juga banyak masalahnya, ya. lebih bagus jadi anggota dewan yang punya masalah. Ya. Nah, sisa niatnya yang perlu diperbaiki, bahwa semakin banyak masalah yang kita hadapi, semakin bagus niat kita, maka juga pahalanya semakin tinggi di sisi Allah. Innamal ajru biqadril masyaqqah, ya. Sesungguhnya ganjaran itu sangat dilihat dari kesulitan yang kita hadapi. Ya, dan memang nanti Pak Inca ini akan menghadapi banyak kesulitan. Menjadi anggota dewan itu dibutuhkan keteguhan, Kalau terpilih, Ustaz, dibutuhkan ilmu, ya, diantaranya. Dan insya Allah kita berdoa semua, mudah-mudahan antum bisa sukses, mudah-mudahan antum dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai cita-citanya. Amin. Saya kira ini pertemuan kita, Pak Kiai, ya. Iya. Nah, Syukron, terima Ustaz. kasih, Iya, Ustaz iya. Ica. Terima kasih pimpinan dari pesantren Kiai Haji Abdul Qadir Qasim. Saya kira demikian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Keren ini. Masyaallah. Ustaz.